Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 dengan judul perikop Kekayaan Orang-orang Terpilih. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, setelah menyampaikan salamnya, Rasul Paulus kemudian mengawali surat Efesus dengan ucapan syukurnya yang berfokus kepada karya Allah dalam kehidupan orang percaya. Nah, semua karya yang dilakukan oleh Allah tersebut dikerjakan di dalam dan melalui Kristus. Hal ini dapat kita lihat dari ungkapan Rasul Paulus melalui kalimat di dalam Kristus yang diulang-ulang dalam perikop ini. Nah, melalui tulisannya Rasul Paulus mengajak kita untuk bersyukur dan menyadari berkat-berkat rohani yang Allah berikan di dalam Yesus. Pertama, Paulus menjelaskan bahwa sejak semula Allah telah memilih anak-Nya, yaitu Kristus, sebagai jalan menuju keselamatan. Sehingga orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, termasuk kita, disebut sebagai orang-orang pilihan-Nya. Kemudian yang kedua, Paulus mengucap syukur atas anugerah yang diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita menerima penebusan dan juga pengampunan dosa. Ketiga, Rasul Paulus mengucap syukur atas hak istimewa yang diberikan bagi orang yang tinggal di dalam Kristus, yaitu persekutuan di dalam dan dengan Kristus. Kemudian yang keempat, Allah memberitahukan berkat pengudusan melalui Roh Kudus. Artinya orang percaya yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus akan dikhususkan menjadi orang-orang yang hidup sesuai kehendak Allah. Melalui Roh Kudus juga kita akan diberi kekuatan dan kemampuan untuk selalu hidup berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, setelah membaca penjelasan Rasul Paulus tentang karya yang Allah kerjakan di dalam dan melalui Yesus, dan juga berkat-berkat rohani yang akan diterima jika kita tinggal di dalam Dia, maka betapa bersyukurnya kita menjadi orang percaya yang telah menerima berkat-berkat rohani yang tidak ternilai ini. Sehingga sudah seharusnya lah kita hidup sebagai orang yang dikhususkan, yaitu dengan hidup kudus dan memuliakan Allah. Hidup sesuai kehendak Allah ini bukanlah sebuah pilihan, tetapi merupakan iman
ungkapan syukur dan wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Mari kita meminta kekuatan dari Roh Kudus agar hidup kita dimampukan untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah saudara menyadari betapa luar biasanya karya Allah yang dikerjakan melalui Yesus? Sudahkah saudara menyadari betapa tidak ternilainya berkat-berkat rohani yang disediakan di dalam Yesus? Mari kita bersyukur atas karya Allah dalam kehidupan kita. Dan juga mari kita bersyukur karena sebagai orang percaya kita menerima berkat-berkat rohani di dalam Kristus yang tidak ternilai harganya. Kemudian mari kita meminta kekuatan dari Allah agar kita dimampukan untuk hidup sesuai kehendak Allah sebagai bentuk dari iman, ungkapan syukur, dan wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika sampai pagi hari ini kami dapat melihat bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, begitu peduli dengan kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk satu hari baru yang Tuhan izinkan untuk kami jalani lagi hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu menyadari bahwa di dalam Kristus kami telah mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa, anugerah yang tidak ternilai harganya. Ya Bapa, ajar kami untuk menghargai anugerah ini dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada perintah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hidup kami, seluruh hidup kami, dan apapun yang akan kami kerjakan hari ini, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk taat kepada perintah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.